Hai, gue David dan selamat datang di GGR Podcast. Yo yo yoi, salam santuy. Balik lagi. Halo semuanya, balik lagi di GR Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gua hari ini dan yang baru dengerin podcast gua hari ini? Apa kabar kalian semua? Yo. Godain semua semoga lancar-lancar aja. Godain juga semua yang positif-positif aja. Dan gue juga doain agar kalian semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Iya, iya dong. Dan habis itu gue makasih banget karena kalian semua udah mau dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan kalau misal kalian baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast-podcast gue yang sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube, Anchor, Spotify, dan Apple Podcast. Gue juga mau makasih banget buat kalian semua yang udah kontak gue dan juga udah berinteraksi bareng sama gue lewat DM atau komen. Sehingga gue bisa memberikan nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya. Supaya kalian juga bisa mungkin dapat pengalaman yang bermanfaat dari gue. Terakhir, dan jangan lupa untuk share podcast ini. Supaya apa? Supaya ceritanya tuh nggak itu-itu aja. Ceritanya mungkin bisa dari perspektif yang berbeda. Bisa dari kalian mungkin, orang tua kalian, dan teman-teman kalian. Bisa gue ceritakan di podcast ini dan semoga bisa relate gitu di kehidupan kalian. Nah, untuk episode kali ini, episode ke-22. Pembahasan kita adalah tentang perihal mengeluh. Nah, sebelum gue lanjut ke tema kali ini, gue senang banget karena gue bisa lagi nemenin waktu lu selama beberapa menit ke depan. Dan biar gue mulai podcast kali ini dengan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena kalian udah mau dengerin orang kayak gue, mau ngomong terus ngedumel nggak jelas, atau apa-apa yang sebenarnya tidak penting untuk dibahas, tapi Anda tetap dengarkan. Terima kasih. Ye. Nah, balik lagi ke tema yaitu perihal tentang mengeluh. Ya, jadi sebenarnya mengeluh itu apa sih? Jadi mengeluh tuh kalau gue artikan secara singkat ya. Jadi sebuah keadaan di mana lu tuh menyatakan susah, di mana lu tuh ngerasa susah, di mana lu ngerasa nggak nyaman, nggak suka dengan kondisi itu sekarang, dan itulah sesuatu yang dinamakan dengan mengeluh. Itu versi gue ya teman-teman. Nggak tahu kalau semisal versi kalian. Nah, mengeluh sering kita dengar setiap hari. Kadang kita pasti pernah yang namanya mengeluh. Tapi memang tingkatannya berbeda-beda. Ada yang setiap hari mengeluh, ada yang mungkin sehari atau 2 hari mengeluh, ada yang bahkan mungkin, aduh, kenapa gua ngeluh ya? Ada juga yang mengeluh diumbar-umbar di media sosialnya. Ada juga yang mengeluh dipendam sendiri. Yang jelas, gua nggak tahu lu semua tuh teman-teman nih pendengar termasuk ke dalam bagian mengeluh yang mana. Karena memang kan setiap orang tuh porsinya berbeda-beda dan sekali lagi itu tuh nggak masalah. Mengeluh juga sesuatu yang manusiawi ya kalau menurut gua. Karena kita semua pasti pernah melakukan ini. Kita semua pasti pernah melewati fase ini. Mengeluh pasti semua orang pernah lakukan. Mengeluh tentang ini, mengeluh tentang itu, tentang situasi ini, tentang situasi itu. Bahkan kalau kita ngomongin keadaan sekarang, kita pasti mengeluh. Contoh, aduh, kenapa sih ada wabah kayak gini yang mengakibatkan kita tuh nggak bisa main, kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa nongkrong bareng, dan gue bilang sekali lagi ini tuh normal dan pasti semua orang pernah ngelakuin dan semua orang pasti alami. Karena memang saking banyaknya orang yang pernah melewati fase ini, terkadang gue suka kesel sendiri ketika mendengarkan orang yang mengeluh. Gue sih nggak masalah ya kalau misalkan ngeluhnya tuh cuma sesekali gitu, karena itu normal. Tapi kalau misalkan gue tuh pernah denger orang tuh ngeluh hampir tiap hari atau mungkin malah tiap jam, menit, bahkan detik mengeluh dan mengeluh. Dan ini juga alasan kenapa gue mau ngebahas yang namanya perihal mengeluh di episode kali ini. Karena selain gue ngomongin tentang orang yang sering mengeluh, gue juga banyak apa ya mindset yang pengen gue rubah dari teman-teman yang sering mengeluh. Gue juga pengen ngerubah cara berpikir kalian supaya bisa nggak sih kalian tidak terlalu sering mengeluh di dalam hidup ini. Gitu loh teman-teman. Mungkin kalian berpikir kenapa gue kesel sama orang yang suka mengeluh. Jadi gini loh, sebenarnya mengeluh itu nggak salah.
Ya yang kayak tadi balik lagi gue udah bilang, mengeluh tuh nggak salah karena memang semua orang tuh pernah alami. Nah, tapi yang lu lakukan setelah lu tuh mengeluh itu yang menjadikan sesuatu yang hasilnya berbeda. Apa yang lu kerjakan setelah mengeluh itu menciptakan perbedaan di antara orang yang sangat gua kesel karena dia mengeluh terus dengan orang yang hanya mengeluh satu atau dua kali gitu. Dan gue pengen banget nih ngeliat orang-orang gua di sekitar gua tuh orang-orang yang pernah merasakan mengeluh atau orang yang sering mengeluh. Gue pengen ngeliat mereka maju gitu. Gue nggak pengen ngeliat mereka cuma kayak ya ngeluh aja gitu setiap hari di dalam hidupnya gitu. Dan di podcast ini juga gue mungkin akan lebih keras sedikit ya. Kenapa? Karena orang yang mengeluh itu susah banget kalau misalkan lu kasihani. Kayak misalnya gini, ya tenang aja atau ya udah nggak apa-apa sih, udah santai. Nah, ketika lu lembut sama dia, justru malah mereka makin sering mengeluh kalau menurut gue sih ya. Ya itu kenapa gue tuh lumayan keras di podcast ini. Karena gue tuh pengen ngeliat kalian tuh berubah. Gue pengen mungkin lu yang sering mengeluh, gue pengen lu tuh berubah sekali lagi. Gue pengen lu tuh jadi seseorang yang lebih baik lagi dan tidak sering mengeluh lagi. Jadi ada perubahan gitu. Terus ya jadi pertanyaan, kenapa orang tuh bisa mengeluh? Biasanya gini, sepengetahuan gue mengenai orang-orang yang sering mengeluh dan sepenglihatan gue terhadap diri gue waktu itu pernah menjadi orang yang sering mengeluh. Orang-orang mengeluh kebanyakan adalah orang-orang yang mereka tuh agak sulit untuk menerima kenyataan. Jadi seakan-akan itu harusnya dunia ini harusnya baik untuk gua, tapi kenapa jadi seperti ini? Dan ketika mereka mengeluh seperti itu terhadap kenyataan, apa yang mereka lakukan adalah menghabiskan waktu yang hanya untuk mengeluh gitu. Mereka malas untuk mencari jalan keluar, padahal di dunia ini tuh banyak sekali jalan keluar untuk setiap permasalahan lu. Karena memang sulit untuk mencari jalan keluar dan disitulah mereka bakalan merasakan cepat menyerah. Seakan-akan kayak lu tuh gak percaya sama diri lu. Lu gak percaya sama diri lu yang dimana lu ngerasa bahwa oke, gue gak bisa ngapa-ngapain kalau udah kayak gini. Gue gak bisa jadi orang yang kayak mencari jalan keluar. Gimana ya, udah ya gue pasrah aja sama kehidupan gue. Abis itu juga gue gak puas kalau misalkan gue cuma pasrah doang. Gue harus ngeluh sama orang lain. Gue harus ngomongin ini di depan banyak orang supaya gue tuh dapat perhatian dari orang lain dan mungkin orang lain bisa membereskan jalan keluarnya untuk gue gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya tuh nggak baik ya teman-teman. Dan ya jadi masalah lagi, ya itu pasti akan merugikan orang-orang di sekitar. Nah, terus dampaknya apa dong ketika kita tuh mengeluh? Ya balik lagi kalau menurut gue nih ya, mengeluh tuh ngabisin banyak waktu. Lu pasti ngabisin banyak waktu yang hanya mengeluh dan itu sesuatu yang menurut gue tidak baik. Abis itu juga lu ngabisin banyak tenaga. Maksudnya bukan tenaga yang otot ya teman-teman, ntar lu salah ngertiin semua. Tapi tenaga yang lebih ke otak lu. Karena ketika lu mengeluh, pasti otak lu tuh yang bekerja untuk mengeluarkan rasa keluhan lu setiap hari. Abis itu ketika lu mengeluh, lu itu kayak jalan di tempat gitu. Kayak harusnya di dalam dunia ini kan kita kayak maraton gitu loh. Kita berlomba-lomba mencari sebuah apa ya, kehidupan yang lebih baik dan lebih maju gitu loh. Nah, kayak kita tuh jalan bareng-bareng, tapi ketika lu mengeluh ya itu salah satu di mana di momen lu tuh jalan di tempat, stuck di situ aja gitu teman-teman. Nggak kemana-mana, cuman jalan di tempat dan marah-marah sendiri seringnya gitu. Kayak lu mengeluarkan energi negatif sendiri gitu. Dan itu balik lagi itu tuh nggak baik. Abis itu orang makin males sama lu karena lu sering mengeluh. Balik lagi kalau cuman lu mengeluh sekali dua kali nggak masalah ya. Gua tekankan sekali lagi nggak masalah. Tapi kalau sering banget mengeluh kayak ini apa sih, susah banget. Gua tuh harusnya gini. Dan lu terus ceritain ke teman lu, ya itu bakalan jadi sebuah hal yang dimana teman-teman lu bakal males sama lu gitu. Apa ya, karena ngeluh setiap hari lu jadi teman-teman lu kayak udah males mau ngasih saran.
Beda kalau cuma sekali dua kali pasti temen lu akan antusias ngasih lu saran. Nah, kalau udah tiap hari itu yang bakalan ngebikin teman-teman lu males. Terakhir, lu bakalan jarang yang namanya bersyukur dalam hidup lu. Bersyukur itu nggak yang harus ya Tuhan gue bersyukur untuk ini. Itu yang nggak harus yang kayak gitu. Lu tinggal bilang wah gila gue seneng banget, gue berterima kasih banget. Yang kayak gitu-gitu itu juga udah termasuk bersyukur. Dan gue jarang banget ngelihat teman-teman gue yang ini itu bersyukur gitu atas hidupnya. Bahkan sekecil apapun gitu, kayaknya susah banget buat bersyukur. Yang intinya sih bersyukur juga jadi bagian salah satunya menghindari kita tuh mengeluh. Kita tuh apa ya, merasa cukup untuk sebuah pencapaian kita gitu. Nah, oke, waktunya sekarang kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah sempat gua share di Instagram perihal tentang mengeluh ini. Jadi pertama dari laki-laki underscore penuh underscore dosa. Jadi dia tanya apa hal yang bisa membuat kita berhenti mengeluh dan bisa bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan ke kita. Oke, gue jawab seperti yang kayak tadi udah gue bilang. Ya, salah satu caranya agar kita tidak mengeluh ya kita tuh bersyukur terhadap apa yang udah kita capai, terhadap apa pencapaian kita, apa yang telah Tuhan kasih ke kita. Dan itu yang harus kita nikmati. Dan kalau misal kita mengeluh ya kita tinggal memperbaiki lagi cara pola kita tuh bersikap dan bagaimana kita tuh nantinya menggapai sebuah impian atau cita-cita atau planning kita yang sudah kita apa ya rencanakan. Yang kedua dari fitri.sn, mengeluh itu wajar. Yang kayak tadi gue udah bilang, memang mengeluh itu wajar. Yang gak wajar adalah ketika kita udah mengeluh setiap harinya, bahkan setiap menit, setiap detik, itu yang gak wajar. Jadi kayak lu tuh gak ada sebuah apa ya gerget gitu loh di dalam hati lu yang ngebangun supaya gue tuh harus bergerak, gue tuh harus bisa cari jalan keluar. Bahkan sebenarnya tuh banyak sekali di dunia ini cara supaya kita tuh bisa keluar dari zona yang namanya tuh mengeluh. Banyak banget sekali caranya, tergantung apa ya diri kita tuh gimana mau mencari itu jalan keluar. Nah, oke, mungkin segini dulu kali ya teman-teman podcast gue kali ini perihal tentang mengeluh di episode 22. Dan gue terima kasih banget lagi buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan kalian juga bisa request pembahasan apapun atau cerita apapun di @djr_podcast. Lu bisa ceritain juga kalau kesah lu di situ. Siapa tahu gue bisa bawain di situ menurut sudut pandang gue dan semoga juga bisa relate di kehidupan kalian. Oke, segini dulu ya teman-teman ya podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.